pagi? Ada sukacita? Saya percaya kita semua tetap ada di dalam sukacitanya. Karena apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan hidup sendirian. Mari kita berdoa dulu, kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tidak putus-putusnya, bahkan tidak pernah cukup perkataan kami, lidah kami untuk mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini, pagi ini, kami menanti-nantikan firman-Mu menjadi sarapan bagi jiwa kami, menjadi sarapan bagi rohani kami, menyehatkan iman kami, menguatkan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah, kenyangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan para sahabatku, kita masih tetap ada di dalam tema yang sama, hidup keselamatanku. Dan hari ini judul firman Tuhan berjudul Antikristus. Antikristus, ada kata anti, ada Kristus. Kalau anti noda artinya tidak ada noda. Ya, segala noda dibersihkan. Ada banyak sabun deterjen yang mencantumkan anti noda, artinya sabun itu akan membuang segala noda, segala kotoran. Nah, kalau anti Kristus artinya sama sekali tidak mau ada Kristus di dalamnya. Itu namanya anti Kristus ya. Anti bener ya, anti bener sama yang namanya misalnya makanan tertentu. Wah, saya anti sama pete misalnya ya. Saya anti sama jengkol, begitu seperti itu. Jadi benar-benar tidak mau yang namanya pete, yang namanya jengkol. Nah, kalau anti Kristus artinya benar-benar tidak mau yang ada dengan kata Kristus. Oke? Kita mau baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18 ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. Anak-anakku, ya, nasihatnya Rasul Yohanes, dia menulis kepada jemaat. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Yohanes hidup dulu, dia sudah katakan waktu itu adalah waktu yang terakhir. Berapa ribu tahun yang lalu sampai hari ini. Kalau waktu itu saja sudah waktu yang terakhir, apalagi? Ya, apalagi? Kita nggak pernah berjalan mundur, kita berjalan maju ke depan. Artinya makin hari makin mendekati akhir, gitu kan? Ya. Dan seperti yang telah kamu dengar, katanya, seorang antikristus akan datang. Jadi ada satu tokoh yang sangat anti kepada Kristus, dia akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang udah banyak nih antikristus. Dengan catatan nih antikristus yang masih kecil-kecilan. Ya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Itulah tanda-tandanya. Orang-orang yang benci kepada Kristus, orang-orang yang benci kepada Kristen, orang-orang yang benci, ya, apa itu Yesus?
Yesus bukan Tuhan. Saya nggak bilang, oh mereka antikristus, tidak. Ya, tetapi firman Tuhan hari ini mau supaya kita apa? Katanya kita ngerti nih. Inilah akhir zaman artinya. Ya, kalau makin banyak orang yang benci, anti kepada Kristus, artinya udah makin dekat kepada zaman akhir. Jangan nyantai, jangan jadi kayak seperti mempelai yang bodoh, tapi kita mau menjadi mempelai yang bijaksana, yang selalu berjaga-jaga, begitu kan? Ya, kita baca lagi, ya. Kita mau lanjutkan. Kita lompat ke ayat yang ke-24, ya. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Ya. Kan banyak nih antikristus yang mengatakan, "Oh, Yesus itu bohong. Yesus itu bukan Tuhan. Nggak ada. Apa itu orang lumpuh berjalan itu cuma tipu-tipuan. Nggak ada Roh Kudus. Apa itu bahasa roh?" Hati-hati, saya mau bilang. Ya. Semua yang berkata-kata anti kepada firman Tuhan, itulah menjadi ciri-ciri si antikristus. Bahwa antikristus itu sudah ada, ya, sudah mulai menyatakan dirinya di dalam dunia. Kita baca lagi, ya, ayat yang ke-24 tadi dikatakan, bagaimana kita bisa berjaga-jaga, bagaimana kita bisa ngerti, wah ini antikristus nih, bukan dari Tuhan, bukan yang pro kepada Kristus, bukan yang percaya kepada Kristus tapi anti kepada Kristus. Bagaimana caranya? Ayat yang ke-24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita dari mula, dari awal, jangan sampai hilang, jangan sampai dibuang. Saya ingat begini, ada seorang saudara saya di waktu masa-masa di SMP, di SMA, ya, dia bagaimana dia ketika begitu mengalami kesulitan di dalam sekolahnya, ya, karena kadang-kadang tidak bisa bayar uang sekolah, begitu. Dia berdoa, Tuhan selalu menolong, dan dia selalu dekat kepada Tuhan, baca Alkitab, ya, banyak berdoa. Dia suka ajak justru mamanya, ini anak laki loh, dia suka ajak mamanya berdoa, mama ayo kita berdoa, begitu ya. Mamanya senang sekali, diajak mamanya dan adik-adiknya untuk baca Alkitab, begitu. Tetapi lebih lanjut lagi ketika mulai masuk kepada kuliah, ya, banyak ilmu pengetahuan, karena di kuliah juga diajarkan, ya, diajarkan bermacam-macam ilmu filsafat, juga ada filsafat dasar. Saya sekolah, saya kuliah di beberapa tempat, ada beberapa mata kuliah yang memang saya harus ikuti, ya. Waktu kuliah di bagian ini ada juga pelajaran ini, ada juga pelajaran mau nggak mau itu kewajiban, ya, filsafat dasar, ya. Banyak hal yang bertentangan sesungguhnya ilmu pengetahuan yang kurang sesuai dengan firman Tuhan. Dan anak ini mulai berubah. Dia pikir iya ya, mana mungkin ya, apa itu Roh Kudus? Kalau kemarin dia berdoa berbahasa roh, dia pikir oh jangan-jangan itu saya ngaco doang. Dia mulai buang, dia mulai ragu. Dari ragu akhirnya sampai dia tidak percaya, ya. Dia masih ke gereja kan? Masih ke gereja sampai hari ini. Tetapi sudah beda, kadar imannya sudah beda, ya. Enggak semuanya lagi firman Tuhan dia percaya. Dia bilang, ini loh, kita juga harus berpikir dengan logika kita. Kesembuhan itu sekarang Tuhan bekerja lewat dokter. Mujizat itu boleh bilang nggak ada lagi. Ketika dokter bisa kasih obat sembuh, itu juga sudah mujizat. Saya mau katakan itu salah, mujizat sampai hari ini masih ada. Saya aja seringkali mengalami mujizat. Apalagi di masa-masa lalu saya sering bersaksi. Guru-guru SKBB di sini sering sekali mengalami mujizat Tuhan. Benar nggak Mr. Demas? Ya, Mr. Demas mengalami, nggak apa-apa ya Mr. Demas ya, ngalamin COVID ya. Tapi mujizat Tuhan, tetap ganteng tuh, tetap hidup. Padahal dia di tempat kos, berapa sih luas kamar kosnya Mr. Demas? 3x3, 3x4, lebih kecil dari kamar saya, ya. Ya mungkin separuh ruangan ini, nggak sampai ya, sepertiga ruangan ini sekitar kayaknya 9 meter, ya, sepertiganya ruangan
ruangan perpustakaan TK, hanya nggak boleh keluar. Tapi kalau Mr. Demas masih bisa punya semangat hidup, masih punya semangat untuk minum obat. Pertama kali lihat dikasih vitamin, dikasih obat, dia kirim WhatsApp nangis. Waduh, mesti makan banyak. Makan nasinya nggak nafsu makan ya. Nggak nafsu makan, obat mesti dimakan sehari. Ada yang 4 kali, ada yang 3 kali. Dan itu nggak cuma 1 hari, nggak cuma 1 minggu, 2 minggu minimal. Kalau sampai hari ini bisa oke, bisa semangat, bisa naik sepeda. Kemarin saya lihat dia lewat ngebut naik sepeda ke topi ya, lewat tuh di Citra. Dia nggak tahu tuh saya lewat, ada Miss Grace yang cantik lewatnya, sampai dia nggak tahu kalau dia saking semangatnya dia naik sepeda. Itu pun mujizat dari Tuhan. Saya nggak kena COVID loh, tapi bukan artinya saya nggak mengalami mujizat. Banyak mujizat yang terjadi. Mr. Teguh, Miss Fanny, ya, boleh terkena COVID. Kalian mau tahu? Dari awal Desember terus sampai tanggal 26 Desember, saya selalu bersama-sama dengan mereka di dalam acara keluarga. Saya justru yang pertama kali curiga, ini Mr. Teguh kenapa makannya nggak habis? Biasanya kan dia makannya banyak, selalu doyan makan apa juga dia suka ya. Ini makan gak habis, dia bilang gak enak badannya. Saya bilang cepet-cepet periksa. Bener aja waktu diperiksa, Miss Fanny yang tadinya sehat-sehat ya, tiba-tiba 2 hari kemudian sudah mulai sakit. Dengan 3 anak, tidak punya pembantu, tidak ada yang bantu mereka di rumah. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan itu ada. Tetapi antikris justru tumbuh di akhir zaman. Mungkin gak langsung berkata, jangan percaya Tuhan Yesus. Bukan. Saya benci kepada Kristus. Bukan. Tetapi dengan apa? Dengan pola pikir, dengan pikiran-pikiran, dengan ajaran-ajaran yang membuat bahwa firman Tuhan itu sesungguhnya tidak berlaku lagi. Kamu ragu kepada kuasa Tuhan. Kamu ragu kepada kasih Kristus. Sehingga lari kepada narkoba, lari kepada perkara-perkara yang jahat. Kamu gak percaya lagi bahwa Tuhan bisa menolong kamu dengan cara mujizat. Itu adalah cara-cara antikris mulai menyusup masuk di dalam hidup. Di dalam hidup kita. Sebab itulah di dalam ayat 24 dikatakan, dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Ya. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Kalau firman Tuhan itu terus kita jaga di dalam hidup kita, kita percayakan di dalam hidup kita, kita nggak ragu kepada firman Tuhan, kita akan tetap tinggal di dalam Kristus, kita akan tetap tinggal di dalam Allah Bapa. Ya, kita tidak akan terbawa oleh si antikris. Kita tidak akan terseret oleh tipu daya si iblis. Mari, saya mau bacakan lagi ayat yang ke-25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Antikris tidak akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Tetapi Kristuslah yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Sebab itu apa yang firman Tuhan yang telah diberikan kepadamu, khususnya siswa-siswi SKBB, selama masa sekolah offline, artinya kamu bisa datang ke sekolah, setiap pagi kamu mendengarkan firman Tuhan. Lalu kalau saat ini kamu online sekolah, jangan buang firman Tuhan itu. Jangan buang nasihat gurumu. Jangan buang apa yang menjadi teguran gurumu untuk kebaikanmu. Tetap lakukan semua yang baik. Karena Tuhan melihat dan iblis juga melihat. Dia mau engkau terseret keluar menjadi seorang yang anti kepada Kristus, sehingga engkau tidak menerima penggenapan janji hidup yang kekal. Mari, saya mau bacakan lagi satu firman dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Tadi kan 1 Yohanes pasal 2 ya. Sekarang pasal yang keempat, ayat yang ke-3. Ya. Ayat yang kedua boleh deh, 2 dan 3 ya.
Demikianlah kita mengenal roh Allah. Roh Allah itu bagaimana sih? Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kalau kita mengaku Yesus Kristus itu adalah Allah, berasal dari Allah dan Allah itu sendiri, itu adalah roh Allah. Ya. Lalu ayat yang ketiga, dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Jangan sampai kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Berarti apa? Kita sudah terima roh yang bukan dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Bukankah kita banyak mendengar banyak orang yang menolak Kristus? Saya nggak katakan orang itulah antikristus, tapi ada roh antikristus yang mencoba menyeret dia dan mencoba untuk menyeret saya dan kamu. Mari, jangan lepaskan firman Tuhan. Jangan abaikan firman Tuhan yang telah ditanamkan, diajarkan di dalam hidup kita. Lakukan firman Tuhan, tetap setia, tetap taat. Maka engkau akan tetap ada di dalam Anak, di dalam Kristus, dan di dalam Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita dengarkan pujian. Bapa di dalam surga, kami tidak mau terseret oleh si antikristus atau kami menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang menentang Kristus. Bapa, dari sejak kami masih kanak-kanak, dari sejak kami masih muda, firman-Mu telah ditanam di dalam hidup kami. Kami mau itu menjadi pohon yang subur di dalam hidup ini. Kami hidup berbuah-buah. Meskipun kami hanya pohon ara liar di perkebunan anggur. Kami mau hidup kami berbuah-buah. Kami mau hidup berjaga-jaga seperti mempelai yang bijaksana. Kami tidak mau membuang firman-Mu.
Kami tetap membawa buli-buli berisi minyak Roh Kudus. Kami tidak mau menjadi bagian dari antikristus. Mari ya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang makin jahat, banyak kejahatan, banyak kecurangan, banyak pemberontakan kepada pemerintah maupun kepada Tuhan secara khususnya. Kami tidak mau ada di dalamnya. Kami tidak mau menjadi bagian dari mereka itu. Jaga kami dengan Roh-Mu yang kudus, pelihara kami, bungkus kami Tuhan, sehingga kami tidak ternoda oleh semua itu. Jangan biarkan kami keluar dari terang-Mu. Jangan biarkan kami keluar Tuhan dari kebun anggur. Jangan biarkan kami ditebang. Jangan biarkan kami menerima roh antikristus di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus bekerjalah makin kuat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam diri kita ada roh Allah. Jangan biarkan roh antikristus menghasut kita, merebut kita dari terangnya Tuhan. Jangan biarkan pelitamu padam. Biarkan roh Allah bekerja menguasai seluruh hidup kita. Tuhan memberkati, sampai bertemu besok.